Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Aulandari, NIM 2412061003, nomor absen 2. Hadirnya di sini saya ingin memaparkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Etika Bermedia Sosial Tetap Bijak di Dunia Digital. Pengantar. Nah, media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial sehari-hari perlu dibarengi dengan pemahaman menggunakan media sosial secara bijak serta beretika di media sosial. Nah, media sosial kini menjadi pegangan yang sangat penting hampir segala lini kehidupan masyarakat, mulai dari menjaring interaksi pertemanan, mulai media publikasi informasi, promosi bisnis hingga penjualan online. Nah, penggunaan media sosial ini menjadi gaya hidup yang tidak dapat dilepas. Berdasarkan data yang dihimpun dari Slash, pada tahun 2024 ini terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia dengan waktu penggunaan rata-rata perharinya 3 jam 11 menit yang mencakup hampir separuh waktunya. Media sosial ini juga memiliki banyaknya berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, sara, dan cyberbullying yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang dapat menjadikan kesalahpahaman pada masyarakat terhadap etika dalam bermedia sosial. Lanjut. Regulasi. Nah, di Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki sopan santun yang menjunjung tinggi. Dengan berinteraksi di dunia nyata, membangun interaksi dan komunikasi di sosial media juga harus memiliki norma dan etika yang baik agar kita dapat menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Nah, di Indonesia memiliki hukum yang mengatur terkait etika dalam bermedia sosial sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT. Diatur beberapa hal terkait. Yang pertama ada pelanggaran menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yaitu pasal 28 ayat 3. Yang kedua ada larangan menyebarkan ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2. Yang ketiga ada larangan mencemarkan nama baik orang lain, pasal 27B ayat 2. Yang terakhir, yang keempat ada larangan melakukan ancaman kekerasan, pasal 29. Selanjutnya, apa sih itu etika media sosial? Nah, jadi etika media sosial adalah ajaran atau aturan yang menjadikan pegangan orang atau sekelompok orang atau cara masyarakat memperlakukan sesama dan menjalani hubungan yang baik. Nah, sesuai peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, etika media sosial juga mencakup beberapa prinsip yang
membantu kita berperilaku dengan cara menghormati orang lain. Nah, ini berarti kita dengan cara menghormati orang lain. Nah, kita tidak hanya memposting konten yang jujur atau bermanfaat, tetapi kita juga harus menghormati pandangan orang lain, hak dan perasaan pengguna lain di platform media sosial tersebut. Lanjut. Nah, berikut ini ada beberapa etika yang menjadi panduan pengguna media sosial agar tetap bijak dalam menggunakan dunia digital. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang santun. Dengan cara kita berkomunikasi di media sosial itu sudah mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, jadi ingat untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan santun dengan menghindari penggunaan kata-kata kasar, provokatif, atau berlebihan sehingga ini tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman dan kita terhindari dari terjadinya konflik. Nah, contohnya tuh kalimat contoh dari menggunakan bahasa yang santun itu kita harus menggunakan kalimat yang halus, baik, sopan, dan dapat menghindari kita dari konflik atau kesalahpahaman antar pembicara atau antar pendengar di dalam proses komunikasi atau dalam interaksi di media sosial. Nah, selanjutnya ada saring sebelum sharing. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya sering sekali merasa tergoda untuk membagikan sebuah informasi yang sangat menarik, entah itu ke teman, sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Nah, kita sebagai pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas dengan memeriksa terlebih dahulu atas kebenaran dari sebuah informasi dan memastikan informasi tersebut tidak menyesat. Nah, dengan membagikan berita bohong dapat merusak reputasi kita sebagai pengguna media sosial dan yang pengguna media sosial yang kita dicap sebagai tidak bertanggung jawab. Nah, contohnya tuh setiap informasi yang kita terima atau ingin kita bagikan, sebaiknya kita sebagai pengguna media sosial harus mengecek atau diteliti dulu apakah informasi tersebut itu sumbernya dari informasi yang dapat dipercaya atau valid, atau hanya informasi yang sekedar hoax atau berita bohong. Selanjutnya ada hormati perbedaan opini dan tidak mudah terprovokasi. Nah, kita sebagai pengguna media sosial harus dapat menghormati perbedaan tanpa harus memaksakan pendapat pribadi. Pendapat yang bertentangan maupun berkomentar yang bersifat negatif perlu disikapi dengan bijak agar tidak memancing emosi kita. Selanjutnya, tidak mengumbar informasi pribadi. Nah, kita harus bersifat bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi ke dalam media sosial. Sebaiknya kita harus hindari menggunakan data yang bersifat pribadi seperti nama asli, tanggal lahir, nomor telepon, alamat lengkap rumah. Nah,
Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan tipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa sih kita tidak boleh mengumbar informasi pribadi? Nah, kita karena dapat informasi pribadi itu sangat penting. Ini dikarenakan dengan kita tidak mengumbar informasi pribadi kita, maka orang lain tidak bisa menipu kita atau melakukan tindakan kejahatan seperti kejahatan yang lain. Selanjutnya ada menghargai privasi orang lain. Nah, media sosial merupakan ruang publik, namun kita perlu memahami bahwa tidak semua orang ingin kehidupannya diumbar. Nah, sebelum mengunggah foto atau video yang memuat orang lain, terlebih dahulu kita sebagai pengguna media sosial harus meminta izin terlebih dahulu, atau kita perlu ketahui tindakan seperti mengunggah konten yang dapat mempermalukan seseorang tanpa izin bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran privasi. Nah, selanjutnya nyambung dari pembahasan yang tadi, salah satu pelanggaran etika media sosial yang saat ini sering terjadi adalah membagikan foto orang lain tanpa seizinnya. Hal ini dapat menjadi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang ITE yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja atau tak pahak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, dari pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa etika dalam bermedia sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, nyaman bagi orang. Dengan menjunjung etika, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak, tetapi turut berkontribusi dalam membangun komunitas online yang positif. Berperilaku baik dan melindungi informasi pribadi, kita dapat menggunakan media sosial dengan cara yang bermanfaat dan aman. Baik, itulah paparan materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.